Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. 1. Daur air atau siklus air. Berdasarkan gambar di atas bisa kita lihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut. Evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah. Yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi, begitu seterusnya. 2. Karbon atau oksigen. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia, di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi, atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, atau biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah atau soil karbon, lautan atau termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen atau termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antar reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolom aktif karbon terbesar dekat permukaan bumi. Namun demikian, bagian dari kolom ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. 3. Daur nitrogen. Siklus nitrogen sendiri adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. 4. Daur fosfor. Siklus fosfor dapat diakses sebagai senyawa sederhana yang lainnya karena tidak melalui atmosfer. Fosfor mampu ditemukan dari batuan, tanah, tanaman, dan bahan organik. Daur fosfor adalah siklus yang melibatkan sumber fosfor, proses pada fosfor, sampai menghasilkan fosfor yang dapat digunakan kembali oleh makhluk hidup. Contoh hasil dari proses sederhana tersebut pelapukan buat batuan dan fiksasi mineral. Fosfor di dalam bebas ada dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik atau pada hewan dan tumbuhan, dan senyawa fosfat anorganik atau pada air dan tanah. Fosfat organik berasal dari organisme yang mati dan diuraikan oleh pengurai atau pengurai menjadi fosfat anorganik. Hasil senyawa fosfat anorganik
tersebut akan diserap oleh akar tumbuhan. Fosfor siklus berulang lagi terus-menerus. 5. Daur sulfur. Daur belerang atau daur sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dan definisi lain dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Sulfur di alam ditemukan dalam berbagai bentuk. Dalam tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam tubuh organisme sebagai penyusun protein. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas dan dikeluarkan melalui kentut. Salah satu zat yang terkandung dalam kentut adalah sulfur. Semakin besar kandungan sulfur dalam kentut, maka kentut akan semakin bau.